dengerin ini ya. Dengerin kita di podcast ghosting ini. Nah, bintang tamu kita kali ini tuh kita sambut Chef Juna. Kalau misalkan ini tidak settingan, harusnya pemenangnya itu lebih beragam gitu loh. Harusnya MasterChef Indonesia tuh kiblatnya Nusantara ya. Betul. Oh, yang berarti kiblatnya keluar. Harusnya MasterChef Indonesia tuh kiblatnya Nusantara ya. Betul. Nah, jangan dulu tuh apa sih terakhir saya udah seneng tuh ada Chef Rudy Hoirudin tuh. Itu kan juaranya Nusantara tuh kan ya. Oh iya, yang di majalah Femina ya. Ya iya itu Femina. Bukan majalah Kubus ya. Tabloid Topa. Kita zaman SD bacaannya begitu. Femina. Kalau ada yang ketinggalan resepnya bisa ya kalian lihat di majalah Femina edisi hari Kamis. Hari awal. Jadi ya, begitu. Iya, jadi apa ya? Kalian ini chef-chef luar negeri ini gitu ya kayak Chef Juna, Renata, mungkin ahlinya ya bisa dibilang cuman bumbu-bumbu yang sederhana, tapi kalian tuh menguatkan di teksturnya gitu. Empuk apa tidaknya, daging sebelah mana yang lebih enak gitu kan? Ya kayak masakan Jepang aja kan? Nggak pakai kompor. Iya. Pakai tangan ya, langsung. Nggak pakai kompor, nggak pakai minyak. Lah, orang Jepangnya sendiri kalau ke Indonesia dikasih makanan Padang, doyan. Berarti ikan terenak masakan Nusantara tuh enak, emang enak tuh. Enak. Iya, masakan Indonesia tuh enak. Ya ini bisa jadi nanti ada tandingan yang lain acara gitu, lain program, lain acara. Tapi nanti acaranya ada di TV Medoi gitu kan. Ini khusus untuk masakan Nusantara gitu. Begitu. Kayak ini masakan Jepang, sushi dikasih ikan dikasih garam gitu ya. Terus dimakan, wah enak, delicious. Kata chef-chef kayak gitu. Lah, iya. Kalau di kita apa itu? Ikan asin. Cuma digaramin. Enak ikan asin. Digaramin doang. Ikan asin tuh. Ya, bukannya kita menghina makanan barat ya. Gue juga kadang suka makan fried chicken yang kayak gitu-gitu kan, ayam ditepungin cuman ya bumbu-bumbu sederhana gitu kan. Makan di carnivore tuh makan steak yang berapa kilo. Cuman ya kasihan sih sebenarnya masakan luar itu emang minim rasa sebenarnya. Nah, dan kalian ini para master chef ini merasa jago untuk rasanya ini nggak enak gitu. Emang disetting begitu kan, gimana ya, karena selera itu, seni itu tidak bisa dinilai dengan angka, kecuali kalau di musik itu kecuali fals gitu ya, itu baru nggak enak gitu. Nah, nggak enaknya ini menurut kalian apakah emang misalkan masakannya gosong, oke lah disebut nggak enak gitu. Cuma emang nggak enak untuk apakah emang sengaja dibentuk ada skenario gimmick di situ, ada yang harus dieliminasi, ada yang harus dibully gitu. Kayak gimana itu? Real apa tidak? Jadi aja lupa. Saya jadi lupa. Ya kalau apa ya tadi mau ngomong apa ya? Kalau apa tadi ngomong jorok. Jadi lupa lagi. Kalau misalkan settingan atau enggak gitu juri. Sebenarnya sih triknya gampang, gimana biar bisa jadi juara tuh. Harus ngenalin jurinya gitu. Oh, juri ini suka yang rada garamnya kayak gini. Terus pemilihan bahan makanannya apa. Jadi pinter-pinter kita nilai lidah juri sih sebenarnya. Soalnya juri kan yang nilainya. Nah, itu mah jadi nggak kompeten dong. Itu mah sama aja Anda mengajarkan untuk menjilat. Ya itu gimana lagi, dah juri tugasnya kayak gitu. Anda sekarang bicara kayak gitu karena soal belum pernah jadi juri. Coba Anda jadi juri dulu, cobain. Kalau juri kan menilai secara objektif. Nggak bisa kayak gitu. Ini kan triknya. Triknya ini gimana pengen jadi juara ya kayak gitu triknya. Ini saya menempatkan posisi saya sebagai peserta ya, bukan juri ya. Gini ya, apa sih ini juga yang dikritik sama gua nih, masalah perjurian di industri seni nih ya. Sebenarnya yang nyobain itu bukan si pelaku, bukan si ahli. Misalkan taruhlah gua sering jadi juri nih ya untuk di bidang musik ya. Ya. Gua lebih bilang ke panitianya, nih, gua nerima jadi juri itu yang genrenya beda sama gua. Misalkan kan kalau gua genrenya hardcore, new metal, hip metal. Begitu ada event yang metal lagi, gua nggak mau. Karena apa? Itu bidang saya banget, selera saya banget. Nanti saya jadinya memilih salah satu yang situ selera saya. Begitu. Tapi kalau misalkan saya menjadi juri untuk di festival pop atau festival sekolah yang anak-anak masih newbie, itu saya baru mau.
Karena apa? Tidak terpaku dengan selera saya. Malah saya nyari yang paling saya suka, yang paling saya masuk ke saya gitu, yang paling di telinga saya, walaupun saya hardcore tetap misalkan musik Peter Pan itu masuk ke saya gitu. Yang kayak gitu yang saya carinya. Nah, lebih baik juri-juri ini, oke lah juri ada. Tapi ada satu orang yang netral. Yang netral ini kalau di musik itu produser, dia nggak bisa main musik, dia bukan ahli di musik, tapi dia tahu secara bisnisnya ini masuk apa enggak si musik ini. Berarti kalau di memasak dan makanan, harusnya ada orang yang tidak ahli masak tapi ikut merasakan. Tapi dia juga ada ahli wirausaha untuk masakan tersebut. Iya, jadi ada juri yang benar-benar chef restorannya ada. Oke, ya. Pelaku UMKM ada gitu ya. Ya, betul. Terus yang masyarakat umum ada gitu. Betul. Jadi penilaiannya tuh dari berbagai sudut pandang. Enggak cuma dari hanya chef aja gitu loh. Betul, itu jadi netral, sangat netral di situ. Iya, jadi dari awal kalau dari kebiasaan pun jadinya beda. Misalkan gini, si chef yang sudah terbiasa untuk makan pasta atau salmon gitu kan, mereka dikasih makanan biasa, mungkin mereka seleranya nggak masuk, akhirnya menilai kurang bagus gitu. Ya, betul. Gitu ya, kayak tadi balik lagi aja yang masalah band metal itu. Karena sudah terbiasa metal, ngejuriin metal, ujung-ujungnya udah nggak ngelihat skill, tapi selera yang dilihatnya. Betul. Gitu kan? Jadi tidak fair kan gitu. Saya juga sebagai manusia, ini bandnya metalcore, tapi saya sukanya kan bukan metalcore, tapi saya lebihnya ke ini death metal. Jadi saya nyari mana yang death metal, itu yang menang. Itu kan nggak bisa gitu. Iya. Lebih baik saya dikondisikan yang nggak ada metalnya sama sekali gitu. Kayak misalkan gini nih, penilaiannya harus ngikutin lidah juri gitu kan. Ya. Jurinya biasa makan daging stick, ya masyarakat yang ikutan di sana yang nggak tahu stick mahal, stick murah atau stick kayak apapun, mereka nggak akan kebayang gitu kan. Tapi kalau Chinese yang sudah biasa, mereka tahu harus apa. Ya, ini masukan buat Anda, Chef Juna dan para tim-tim di MasterChef ya. Ada contoh yang lebih transparansinya gitu, karena nama MasterChef ini jadi apa ya? Jadi miring karena yang menangnya Chinese. Ya karena Chinese punya duit, bisa aja dia udah les masak duluan gitu sebelumnya kan, dibanding yang lain. Nggak bisa. Terus gini, ikutin coba kayak gua tuh paling suka kayak si Koko Kuliner, channel YouTube ini ya, Koko Kuliner. Dia tuh yang gendut itu ya? Ya, dia tuh masak, dia punya menu, terus dia sebarin secara gratis, dia jalan-jalan. Ini enak nggak? Dia bukan ke chef lagi, tapi ke orang yang benar-benar nanti adalah finishing bisnisnya dia. Gitu. Kalau dia ke chef lagi, nanti pasti ada kritikan lagi. Nggak akan ada pernah ujungnya kalau emang gitu dikritik sama chef lagi. Gua musisi, gua punya lagu, gua kasih ke musisi lain lagi, bilang ini kurang enak lagunya, kurang apa? Ayo deh goblok teh. Untuk jadinya. tapi itu bener Dut, itu bener. Bener kan? Soalnya kan juara MasterChef nggak mungkin dong kerja di kantoran, di perbankan. Pasti nantinya tuh bisnis kuliner juga yang notabene-nya wirausaha. Emang harus ada sudut pandang dari wirausahanya juga gitu loh. Ujung-ujungnya kan ikutin perilaku konsumen apa enggak gitu. Iya betul itu. Ada pelajaran ya kan, perilaku konsumen juga gimana gitu. Nah begitu. Iya. Kalau ujung-ujungnya semua pasti dalam dunia sedih ujung-ujungnya siapa? Kalau musik audiensnya, pendengarnya gimana? Kalau masakan soal rasa ya makannya enak apa enggak? Itu. Jadi ambillah juri salah satu yang tidak ahli apapun gitu. Itu yang paling penting. Itu Mamang Juna gimana? Itu masukan kita. Bisa diterima enggak? Ya bolehlah. Biar cepet. Ya boleh. Harusnya ngelawan. Kalau Junaidi beneran mah ngelawan gitu. Ya udahlah gitu aja. Ini masukan buat para media yang terlalu menjual ketegangan seni itu, tapi edukasi kadang tidak ada lah gitu ya. Gimana Med, mau ada yang disampaikan lagi sama Chef Juna misalkan? Kayaknya kalau Chef Juna sih mendingan ini aja lah, kalau mau jadi juri gitu, jadi juri yang netral untuk masakan luar dan masakan Nusantara. Nah karena kita ada di Indonesia, menurut saya ya audiens ya gitu ya. Yeah. Banyakinlah masakan Nusantara. Kenapa? Biar orang-orang di rumah itu bisa mencobanya juga.
bahan-bahannya gampang didapat di pasar masak Nusantara mah. Ya kan? Iya, karena Nggak nanti harus jualannya impor kan sama dari luar yang negeri. makannya orang-orang Indonesia lagi kan kalau ini. Iya. Kecuali MasterChef, Salah. hadiahnya adalah menjadi chef di Paris sana. Itu nggak masalah, Itu nggak masalah kok kayak nggak gitu. masalah. Kayak Indonesia Idol kalau misalkan juara dia dijanjikan untuk rekaman album gitu ya. Ya, betul. Makanya dia harus menguasai teknik apa. Tapi kalau misalkan Iya. finishingnya ujung-ujungnya dia buka usaha di masakan Nusantara, gitu. Gue yakin misalkan gini ya, masakan misalkan seperti ramen, sushi, dimsum itu hanya sesaat dan hanya beberapa yang sukanya aja. Tapi tetap yang hidup Iya, tuh betul. tukang nasi goreng, ayam bakar, gitu kan, sate Madura itu yang lebih hidup gitu. Itu yang lebih hidup, Lebih itu bisa long dinikmati lastingnya. sama semua orang. Iya, karena Iya. itu adalah masakan Nusantara. Masakan emang lidah kita tuh ke situ. Tukang nasi goreng aja ngebludak banyak banget tapi nggak ada yang berantem ya. Masing-masing punya Iya. rasa sendiri kan gitu. Punya rasa sendiri. Baru nasi goreng doang loh itu tuh. Betul. Ya itulah chef juga mungkin harus punya teknik di mana manajemen itu dalam masakan dan manajemen bisnisnya di masakan tuh gimana. Kan ada namanya oriented atau behavior gitu kan. Oriented ya kalau Chef Juna misalkan bikin sushi khas Jepang dengan aslinya Jepang gitu. Saya rasa yang suka orang Jepang. Gitu. Bukan apa sih mamang beca yang ke bawah penengah ke bawah itu nggak bisa. Mau ngebayanginnya aja nggak kebayang, soalnya belum pernah gitu kan. Iya, betul. Gitu. Cara mengolah tempe biar lebih enak, nah itu jauh lebih banyak ditonton tuh. Nah, itu. Daripada gimmick-gimmick lempar-lempar piring doang makan. Ya, betul. Ya gitulah ya. Ya biasa ini semua media yang lebih dilebih-lebihkan dan lebay.